kotanya atau kawasan industrinya jalan kalau saya lihat. Baik, selanjutnya di sebelah kanan saya sudah ada Om Uptianam, kami persilakan dari Partai PDI Perjuangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Pak Haji Eko dan seluruh jajaran Dana Reksa yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, selamat berpuasa Pak bagi yang menjalankan. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Pertama Pak, kami pada akhir November yang lalu mendapatkan kiriman surat yang itu dari banyak nomor yang saya pikir itu adalah bentuk dari kekecewaan dari anak usaha Dana Reksa, yang isinya surat itu adalah protes keras dari Aliansi Serikat Pekerja Kawasan Industri yang jadi anak usaha Dana Reksa. Suratnya ditujukan kepada Kementerian BUMN. Saat itu sudah saya konfirmasi langsung ke Pak ET, memang betul itu surat itu ada. Tapi saya lihat sampai hari ini belum ada tindak lanjut, maka di forum ini saya coba ingin buka soal surat itu, Pak. Begitu. Yang poin dari surat itu sebenarnya sangat tragis sekali. Ada 7 poin, nanti teman-teman saya share kalau saya bacakan terlalu panjang di tempat ini. Yang intinya mereka menyampaikan bahwa Dana Reksa ini hanya bisa ngambil bisnis anak usahanya saja, begitu. Nah, kalau saya buka lagi dari 7 poin itu gila sih Pak, memang Pak. Jadi holding ini rasanya hanya bisa menjadi vampir yang nyedot darah anak-anak usaha perusahaan, begitu Pak. Nah, maka pada kesempatan hari ini, kalau tadi di halaman 7 dan 8 Bapak hanya memaparkan, itu bukan kinerja Dana Reksa sih kalau saya amatin tadi. Bapak memaparkan kinerja anak usaha Bapak, begitu. Maka di RDP kali ini Pak, kami ingin Bapak menyampaikan apa bisnis dan berapa pendapatan Dana Reksa sendiri dibandingkan anak usahanya, Pak. Kami tunggu di forum ini. Kemudian yang kedua, Pak. Kinerja keuangan induk Dana Reksa pada tahun 2023, nanti mohon dicek, saya coba baca-baca di laporan keuangannya, itu dan 2024 mencatatkan laba bersih audited 2023 24 miliar dan prognosa 2024 50,1 M. Yang ini jadi catatan juga, tahun 2024 ini meningkat tapi karena adanya penjualan aset, begitu Pak. Nah, ada hal yang ingin kami perhatikan di tempat ini, ingin kami tanyakan. Nah, kenapa biaya operasional induk sangat tinggi, yang pada tahun 2023 hampir 300 miliar dan 2024 550 miliar. Just info buat jenengan Pak, Kementerian BUMN yang mengelola ratusan BUMN, itu biaya operasionalnya tidak sebesar itu Pak. Bapak bisa cek nanti anggaran Kementerian BUMN. Nah, kami ingin tanya, kenapa anggaran Dana Reksa bisa sebesar ini, begitu. Kami juga ingin tanya tadi, maka kami ingin juga mendengarkan soal paparan apa sih usaha sebenarnya dari Dana Reksa dan berapa pendapatannya, begitu Pak. Nah, maka mohon dilaporkan juga realisasi investasi yang disalurkan oleh Dana Reksa kepada anak perusahaan, termasuk imbal hasil dan sumber dana untuk investasinya tersebut, begitu. Nah, kemudian apakah kewajiban manajemen fee dan share service kepada anak perusahaan tidak membebani kinerja anak usaha, Pak? Nah, di samping telah ada kewajiban store dividend, begitu. Nah, just info juga bahwa di kawasan industri ini pemegang sahamnya bukan hanya Dana Reksa, tapi juga ada Pemda-Pemda. Nah, jenengan tahu Pemda itu tidak minta manajemen fee, Pak. Nah, ini Dana Reksa sudah minta dividen, minta manajemen fee dan banyak lagi hal yang lainnya, termasuk pada akhir Desember yang lalu ada teman-teman dari Jakarta kalau kawasan industri yang Jakarta cerita bahwa di tahun 2024 dan tahun 2023, nanti mohon konfirmasinya betul tidak itu, mereka dituntut untuk memberikan dividen yang jauh dari jauh dari biasanya. Kami tidak tahu tujuannya. Panjenengan tahu nggak? Mikir nggak sih Pak sebenarnya? Panjenengan hadir sebenarnya kan untuk bagaimana mengakselerasikan anak usaha jenengan. Tapi bagaimana kemudian mereka mengeluh dana mereka, darah mereka disedot oleh Dana Reksa yang akhirnya mereka kelimpungan, tidak tahu bagaimana cara mereka untuk menjalankan usahanya lagi. Maka harapan kami ini minta dikelirkan di forum ini, jangan sampai kehadiran Dana Reksa kemudian menjadi menjadi dokter yang menyuntik mati mereka, begitu Pak. Nah, kemudian kami juga tadi dipaparkan soal identitas dari Dana Reksa ini adalah holding
transformasi. Kami perlu ingatkan jenengan di undang-undang terbaru hanya mengenal 2 jenis kelamin, yaitu holding operasional dan holding investasi. Nah, kemudian kami tanyakan jenengan ke depan, dana reksa itu maunya dibawa kemana begitu Pak? Apakah holding investasi atau holding operasional? Dan seperti apa langkah yang akan dilakukan? Nah, kemudian kami juga minta tanggapan soal, sekarang kan sudah ada Danantara. Kurang lebihnya hampir sama dengan dana reksa begitu. Nah, ke depan dengan adanya Danantara, apa sikap dari dana reksa ini begitu? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Om Muftianam. Selanjutnya kami ke sayap kiri sudah ada Partai Demokrat, Pak Sartono Hutomo. Kami persilakan Pak Sartono. Terima kasih pimpinan Mas Eko yang baru selesai menjalankan ibadah umroh. Mabrur umroh beliau. Sahabat Komisi 6 yang kami hormati dan Direktur Utama PT Dana Reksa dengan seluruh jajarannya yang kami hormati. Saya ingin menanyakan beberapa begitu. Ini kan kalau kita lihat begitu, Dana Reksa ini saat ini kan sudah berubah jauh begitu ya dari core bisnis awal dibentuknya dari Dana Reksa. Saya melihat pada tahun 2024 lalu kita mengetahui bahwa ada 4 BUMN yang masuk ke pengobatan Dana Reksa, yakni Batam, PBI, DKB, dan IKI. Banyak disebutkan bahwa keempat BUMN tersebut bisa diselamatkan selama terselesaikannya masalah finansial masing-masing BUMN. Di lain sisi, kami mengetahui bahwa sampai saat ini keempat BUMN tersebut pasarnya masih terbuka di dalam negeri.